Yo, halo! Kali ini saya mau bahas dan cobain beberapa handphone yang punya fitur desktop experience atau yang bisa jadi layaknya tampilan PC ketika disambungkan ke monitor. Dan di sini memang semua handphonenya menggunakan OS yang berbeda, seperti Windows 10 Mobile, Android, dan iOS. Nah, jadi bisa di-compare nih kelebihan dan kekurangan yang ada di fitur tersebut. Oke, langsung aja gas cobain. Yang pertama, di handphone dengan OS Windows 10 Mobile. Ini saya ada Microsoft Lumia 950, yang memang termasuknya flagship dari Microsoft, yang waktu itu udah ngebeli Nokia ya. Nah, di handphone ini ada yang namanya fitur Continuum, yang mulai rilis pada tahun 2015. Kayaknya barengan juga sih sama perilisan handphone ini. Di fitur Continuum, kita bisa mendapat pengalaman layaknya sebuah PC desktop ketika handphone ini dihubungkan ke monitor menggunakan alat bernama Microsoft Display Dock. Tapi pakai semacam USB-C hub yang ada lubang HDMI-nya juga bisa ya, contohnya kayak gini. Selain itu, bisa juga secara wireless yang bisa dihubungkan ke Smart TV atau monitor dengan fitur screencast. Tapi lebih enak pakai USB hub gini sih, soalnya lebih lancar dan bisa lebih banyak dihubungkan ke aksesoris yang lain, kayak keyboard, mouse, atau flash drive. Ketika udah terhubung, nanti tampilan di monitor jadi kayak gini nih. Dan di handphonenya bisa dijadiin touchpad sama keyboardnya ya. Menurut saya, tampilannya ini mirip kayak di OS Windows 10. Paling yang beda itu di taskbar, toolbar, dan beberapa hal kecil lainnya. Cuma secara UI masih mirip-mirip lah. Terus untuk tampilan aplikasinya memang beberapa ada yang ikut berubah ya, tapi nggak banyak dan tampilannya itu langsung full screen, nggak bisa multi Windows nih. Jadi kayak nampilin aplikasinya cuma satu-satu aja atau gantian di multitaskingnya. Terus yang bisa dijalanin di mode Continuum ini terbatas di aplikasi yang berbasis UWP atau Universal Windows Platform. Jadi selain itu nggak bisa, termasuk untuk game juga sih. Dan jangan berharap bisa install file exe atau yang khusus buat Windows PC gitulah, nggak bisa ya. By the way, kita bisa ngelakuin hal yang berbeda secara bersamaan, antara di layar monitor dan di handphonenya. Misal di monitornya lagi browsing, terus di handphonenya bisa buat SMS-an, teleponan, atau sambil foto-foto juga bisa. Untuk kamera handphone ini juga bisa jadi layaknya webcam ya, kalau diakses kameranya itu dari Continuum. Nah, untuk aplikasi Office bawaan ini harusnya bisa sih, tapi nggak tahu kenapa ini saya coba keluar sendiri gitu aplikasinya. Mau mode desktop ataupun enggak, sama aja. Apa udah nggak bisa diakses kah? Karena Windows 10 Mobile ini kan udah dimatiin. Kalau untuk pengaturannya juga di sini nggak begitu banyak ya, cuma untuk tampilannya aja nih rata-rata. Menurut saya Continuum ini sebenarnya punya tujuan yang baik dan jadi sebuah inovasi yang mantep waktu itu. Berasa satu perangkat yang bisa jadi handphone dan bisa berubah jadi PC desktop. Ditambah tampilannya yang pasti familiar bagi pengguna PC dengan OS Windows. Tapi sayangnya, karena pengembangannya dihentikan, jadi nggak dilanjut juga nih Continuum. Cuma kalau mau yang lebih keren, itu ada developer yang bikin project Lumia WOA, yang benar-benar bisa jalanin OS Windows layaknya PC di handphone ini. Dan itu bisa ditampilkan ke monitor juga, jadi lebih mantep tuh. Konten untuk proses opreknya juga udah pernah saya bahas ya, bisa cek di deskripsi. Lanjut, yang kedua di handphone dengan OS Android. Nah, sebenarnya kalau di handphone Android itu banyak dari berbagai merek yang nyediain fitur ini. Tapi menurut saya, yang lebih populer itu di handphone Samsung dengan fitur Samsung DeX yang mulai muncul di seri Galaxy S8 sekitar tahun 2017. Waktu itu Samsung DeX masih perlu docking khusus, yaitu DeX Station, untuk menjalankan fitur ini. Tapi semenjak tahun 2019, di perilisan Galaxy Note 10 dan Fold, itu fitur Samsung DeX udah bisa diakses tanpa docking khusus lagi. Jadi bisa pakai USB hub semacam ini, atau pakai metode wirelessnya pun bisa kalau monitornya udah ada fitur screencast. Nah, di sini saya pakai handphone Samsung Galaxy S10 Plus, yang pastinya udah punya fitur Samsung DeX ya. By the way, handphone ini sebelumnya udah saya bahas juga, bisa cek di deskripsi. Nah, untuk tampilan dari Samsung DeX itu seperti ini. Menurut saya, ini lebih simple, rapi, dan enak lah dilihatnya. Tapi UI-nya ini masih khas Android ya. Bahkan saya jadi ingat sama UI OS Android PC, kayak Ponic OS atau kayak di Chrome OS malah. Untuk tampilan di handphonenya itu bisa dijadiin touchpad dan keyboard juga. Jadi masih bisa dipakai nih fiturnya, walaupun nggak bawa mouse atau keyboard.
Dan walaupun kondisi layar handphonenya ini mati, tapi fitur ini masih tetap jalan ya. Beda sama Continuum yang kalau layar handphonenya mati, fiturnya juga berhenti. Untuk aplikasinya ini hampir semuanya bisa dibuka dan dijalankan dengan lancar. Beberapa tampilannya jadi berubah ya, kayak di mode tablet gitu. Ada juga yang tetap sama sih. Cuma enaknya ini bisa multi Windows dan disesuaikan ukurannya. Multitaskingnya juga jadi enak lah. Asik banget ya kalau buat browsing-browsing sambil ngetik gitu atau buat presentasi. Makin nyaman dan enak dilihatnya. Walaupun model handphone, tapi dapatlah pengalaman macam PC desktopnya. Kalau untuk pengaturannya juga ini agak lebih banyak, seperti output suaranya, keyboardnya, mouse-nya, dan tampilannya juga bisa diatur. Yang paling saya suka sih bisa buat main game juga nih. Dan beberapa game itu ada yang udah support pakai keyboard. Jadi berasa main game Android tapi di PC ya. Gokil sih, jadi makin puas kalau buat main game. Apalagi gamenya itu support, asik lah. Oke, yang ketiga, di iPhone dengan iOS 18 nih. Saya pakai iPhone 15 Pro, di mana iPhone yang udah menggunakan port USB Type-C, dan udah mendukung DisplayOut juga nih. Jadi tampilannya bakalan muncul di layar monitor atau TV menggunakan USB hub yang ada lubang HDMI-nya. Tapi masalahnya, di iOS ternyata belum ada fitur untuk mengubah tampilannya menjadi kayak PC desktop gitu. Jadi ya udah cuma tampilan yang sama aja dengan di layar handphonenya atau sebatas mirroring. Tapi tetap ada cara lain kok, yaitu menggunakan aplikasi tambahan yang bernama UTM yang bisa diinstal dari App Store. Dengan aplikasi ini, kita bisa jalanin OS lain di iPhone ini. Jadi semacam aplikasi virtual machine gitu ya. Sebenarnya kita bisa jalanin berbagai macam OS dengan aplikasi UTM ini. Tapi kalau di iPhone agak terbatas, dan makin berat OS-nya bakalan makin nguji kesabaran. Nah, makanya saya di sini pakai OS Windows XP aja nih. Untuk hal yang diperlukan, cukup punya file bahan dari Windows XP-nya, dan file jamunya nih yang udah disediain di web UTM. Tinggal buka jamunya, di sini masih bisa diutak-atik lagi ya. Terus browse dan cari file bahan Windows XP-nya. Udah deh, tinggal jalanin dan lakukan instalasi seperti biasa. By the way, file bahan itu file installer ISO ya. Nah, setelah selesai, nanti tampilannya jadi kayak gini. Tinggal hubungin aja ke monitor, terus pakai mouse dan keyboard. Udah deh, jadi selayaknya Windows XP yang berjalan di PC gitu. Tapi pastinya ada keterbatasan, karena ini tuh sebenarnya bukan fitur. Jadi berasa jalanin OS lain di atas OS. Pasti makin berat lah, dan nggak terlalu bisa buat lakuin berbagai hal di sini. Mungkin mau coba yang ringan-ringan masih bisa lah ya. Selain itu ya jangan berharap. Ya semoga aja Apple bisa dong kasih fitur desktop experience gitu. Biar sebelah ada saingan juga tuh fiturnya. Ya, jadi itulah fitur desktop experience di berbagai handphone dengan OS yang berbeda juga. Ada yang fiturnya oke tapi udah nggak dikembangkan lagi, yaitu Continuum di Windows 10 Mobile. Ada yang udah oke dan makin oke karena makin dikembangkan, yaitu Samsung DeX di Android-nya handphone Samsung. Dan ada yang belum nyediain fiturnya, yaitu iOS di iPhone. Saya berharap fitur-fitur ini diadain atau lebih dikembangkan ya, karena bisa lebih memudahkan dan banyak manfaatnya, ketimbang cuma sekedar mirroring aja. By the way, dari ketiga handphone tadi, kamu lebih suka fitur di handphone yang mana nih? Coba kasih tahu di komentar ya. Oke, jadi sekian video ini, semoga jadi informasi yang bermanfaat. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.